Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Eka Saraswati, tempat tugas SMP Negeri 5 Aben Semal, Badung, Bali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPD dalam jabatan tahap 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya tampilkan yang saya rekam pada tanggal 24 November 2020. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran IPA dengan Ibu Agung. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa, isi dulu presensi hari ini. Ibu akan kirimkan link Google-nya pada grup WA. Silahkan untuk diisi. Baik, semua anak telah mengisi presensi dengan baik. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah jaringan di tempat kalian bagus, anak-anak? Jadi kita siap ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian tahu biaya listrik di rumah kalian? Apakah kalian tahu cara menghitung biaya listrik dalam 1 bulan? Ya, bagus sekali. Ada yang sudah menanggapi dengan baik. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Kemudian kalian tuliskan apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Pembelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan jawaban kalian. Adapun indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ya, dari pembelajaran ini nantinya diharapkan kalian mampu mengetahui tentang energi listrik, daya listrik, termasuk juga penghematan energi listrik di kehidupan sehari-hari serta bahayanya. Nah, nanti kita akan melaksanakan diskusi lewat pembagian LKPD yang akan diberikan. Dalam pembelajaran ini nanti kalian akan menyimak materi, lalu mengisi LKPD, lalu kita akan melaksanakan presentasi dan diskusi. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimak teks PowerPoint dan pesan suara yang akan Ibu kirim lewat grup WA.
Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sumber energi listrik, termasuk juga energi alternatif. Nah, energi listrik tersebut jumlahnya dapat dihitung sesuai dengan yang dipergunakan. Ini bergantung pada daya yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumahmu dan berapa lama alat listrik tersebut digunakan. Energi listrik sebanding dengan tegangan listrik, kuat arus, dan waktu. Rumusnya dapat kalian lihat seperti pada tampilan teks PowerPoint ini. W sama dengan Fit atau W sama dengan I kuadrat kali R garis T, di mana W adalah lambang dari energi listrik. Dapat dihitung berapa besar energi yang dipergunakan. Daya listrik. Pernahkah kamu melihat tulisan pada lampu pijar seperti 5 watt, 10 watt? Pernahkah kamu melihat tulisan pada setrika listrik, misalkan 350 watt? Nah, watt ini merupakan satuan dari daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang dapat terpakai setiap sekonnya. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Jadi, daya listrik dapat dihitung dengan rumus P sama dengan W per T. W adalah energi, per T adalah waktu. Atau P sama dengan V kali I, tegangan dikali kuat arus. Perhatikan seperti rumus yang Ibu tampilkan pada teks PowerPoint berikut. Nah anak-anak, energi listrik selain dipergunakan untuk menyalakan lampu juga digunakan untuk mengoperasikan berbagai teknologi untuk memenuhi kehidupan manusia sehari-hari. Tahukah kamu berapa besar energi listrik yang dipergunakan setiap bulan di rumahmu? Lalu bagaimana cara menentukan biaya listrik setiap bulannya? Maka kamu dapat menganalisis seperti pada contoh perhitungan energi listrik dan biaya listrik dalam rumah tangga seperti yang Ibu tampilkan pada teks PowerPoint berikut. Total biaya listrik yang biasa dibayarkan kepada PLN biasanya bergantung pada besarnya energi yang dipergunakan pada rumah tangga. Biasanya kalian bisa melihat melalui kWh meter yang biasa terpasang di rumah. Misalkan contohnya sebagai berikut. Dalam sebuah rumah terdapat 8 buah lampu 25 watt menyala 10 jam per hari, 2 buah lampu 60 watt menyala 10 jam per hari, sebuah setrika 300 watt menyala 2 jam per hari, sebuah televisi 150 watt menyala 6 jam sehari. Jika 1 kWh sebesar Rp200, maka berapakah pemakaian listrik selama 1 bulan? Itu dapat dihitung. Yang pertama, hitunglah energi listriknya. W sama dengan P kali T, jadi energi sama dengan daya dikali waktu. Misalkan lampu sama dengan 8 dikali 25 watt dikali 10 jam sama dengan 2000 watt hour. Kemudian lampu berikutnya, setrika berikutnya, dan TV. Jadi total energinya jika dihitung total itu adalah 4700 watt hour sehari. Jika dituliskan dalam kilowatt hour berarti dibagi 1000 sama dengan 4,7 kilowatt hour. Energi sebulannya adalah 4,7 kilowatt hour atau kWh dikali 30 hari sama dengan 141 kWh.
Nah, maka biaya sebulannya 141 kWh dikali Rp200. Maka biaya listriknya adalah Rp28.200 per bulannya. Jadi semakin banyak energi yang dipergunakan, maka semakin besar biaya listrik yang akan dibayarkan. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya apabila mengalami kesulitan. Yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ya baik, untuk materi dan penjelasannya tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, nantinya kalian silakan baca dan lengkapi LKPD tersebut dengan menggali berbagai informasi. Informasi tersebut bisa kalian kumpulkan dari mengkaji literatur, internet, ataupun materi yang tadi sudah Ibu berikan. Nah, jika dalam pengerjaan LKPD kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya langsung pada Ibu. LKPD yang kalian kerjakan, kalian kirimkan lewat grup WA.
ide dengan sangat baik. Sekarang Ibu minta 1-2 orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Anak-anak yang lain silakan menanggapi. Kita diskusi bersama dalam grup WA ini. Perkenalkan, nama saya Gusya Putri Nayani Ramina. Saya akan menjawab tabel nomor 1. Dapat kalian lihat dari hasil yang saya dapatkan, yaitu nomor 1, energi yang saya dapatkan yaitu 1.600 dan juga biaya pemakaiannya juga 1.600 dengan jumlah 8, peralatan lampu daya 20, waktu pemakaian 10. Nomor 2, saya mendapatkan energinya 720 dan biaya pemakaiannya juga 720 dengan jumlah 2, daya 60, waktu pemakaian 6 jam. Nomor 3, saya mendapatkan energi 3000 dan biaya pemakaiannya juga 3000 dengan jumlah 1, peralatan kulkas daya 125, waktu pemakaian 24 jam. Nomor 4, saya mendapatkan energinya 1200, biaya pemakaiannya 1200 juga dengan jumlah 1, peralatan TV daya 200, waktu pemakaian 6 jam. Nomor 5, energi yang saya dapatkan, jumlah energi yang saya dapatkan yaitu 400 dengan biaya pemakaian 400 juga dengan jumlah 1, peralatan sertifikat daya 200, waktu pemakaian 2 jam. Nomor 6, saya mendapatkan energinya 600 dengan biaya pemakaian juga 600, jumlahnya 1, peralatan kipas angin dayanya 100, waktu pemakaiannya 6 jam. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.
biaya 1 bulannya yaitu 1.600 ditambah 720 ditambah 3.000 ditambah 1.200 ditambah 400 ditambah 600, totalnya 7.520 dikali 30 hari ya, hasilnya yaitu 225.600 rupiah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Listi Aprianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kegiatan 2, nomor 1 dan 2. Nomor 1, mengapa kita perlu menghemat energi listrik? Jawabannya, kita harus menghemat energi listrik karena agar cadangan energi tidak cepat habis, supaya bisa digunakan lebih lama. Sehingga sumber-sumber energi tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Hemat energi dilakukan agar sumber-sumber energi tidak cepat habis. 2. Perilaku disiplin apa yang dapat diterapkan dalam upaya penghematan listrik? Jawabannya, 1. Matikan lampu jika tidak digunakan. 2. Gunakan toilet yang bisa mengatur besar kecil pengeluaran air. 3. Gunakan lampu hemat energi yang terang, bukan bohlam lampu pucat. 4. Cabut steker listrik barang elektronik yang kita gunakan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om.
Nomor 3, tentukan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, upaya pencegahan bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Keempat, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Bagus sekali, itu presentasi dari Ami penerapan perilaku agar terhindar dari bahaya listrik. Bagus sekali, hasil dari LKPD dan presentasi kalian sangat bagus. Kalian sudah merespon dengan sangat baik. Nah, sekarang ibu minta satu orang anak untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Agustia Yuaribiska. Berikut yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Energi. Energi adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Daya. Daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Biaya listrik atau tarif dasar listrik atau bisa disingkat dengan TDL adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. PLN adalah satu-satunya perusahaan yang boleh menjual listrik secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Maka TDL bisa dibilang adalah tarif untuk penggunaan listrik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, seperti biasa anak-anak, sekarang kalian mau minta untuk mengisi kuis yang linknya akan ibu kirimkan lewat grup WA. Kerjakan dengan baik dan benar ya.
Baik, sekarang Ibu meminta beberapa anak untuk menyampaikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk refleksinya. Ya baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa kalian tetap belajar dengan baik di rumah, mempelajari soal-soal untuk kalian gunakan nanti ketika mengerjakan penilaian akhir semester. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan salam Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah video praktek pembelajaran saya hari ini. Terima kasih kepada dosen dan guru penguji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Om Santi Santi